Hai teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas saham yang salah satunya menurut saya punya potensi untuk mengalami peningkatan harga beberapa periode ke depan, yaitu saham Temposcan Pacific TPK. Nah, kenapa saya memasukkan ini ke dalam watchlist yang perlu saya bahas? Saya akan kemudian menjelaskan dari sisi fundamental dan juga teknikalnya seperti biasa. Nah, kalau sekilas kita lihat di sini dari pergerakan emitennya secara maksimal, dia sudah mengalami penurunan yang cukup tinggi dari harga maksimalnya di tahun 2013, teman-teman. Nah, dia itu menurun terus sampai dengan sekarang itu berada di angka range 1000 sampai ke 2000. Nah, kenapa saya katakan ini menarik? Kita akan langsung ke fundamentalnya seperti biasanya. Nah, sampai dengan kuartal ketiga, untuk emiten ini sendiri dia sudah mengeluarkan laporan keuangannya di kuartal ketiga. Dia mencatatkan laba bersih itu sebesar 952 miliar. Nah, memang sampai dengan kuartal ketiga, angka ini masih minus 4% dari periode tahun 2022. Tapi bisa saya simpulkan, teman-teman, untuk sampai dengan kuartal keempat, emiten ini pastinya akan meraih laba yang melebihi tahun 2022 secara annual. Nah, pos-pos apa saja dari sisi pendapatan maupun bebannya yang mempengaruhi laba bersih ini? Kita akan langsung lihat dari laporan keuangannya. Di sini bisa kita lihat dari penjualan netonya di tahun 2023 kuartal yang sama, yaitu per 30 September dengan 30 September 2022. Nah, di sini tersaji angka penjualan netonya itu mencapai 9,7 triliun. Angka ini sudah meningkat dari angka 9 triliun di periode yang sama, teman-teman. Artinya ada peningkatan kurang lebih 700 miliar. Nah, ini merupakan hal yang positif dan cukup bagus menurut saya, karena dari sisi core bisnisnya, itu penjualannya itu meningkat signifikan, teman-teman, hampir 1 triliun. Nah, kemudian dari beban pokok penjualan di sini juga terjadi peningkatan, tetapi masih dalam hal yang wajar karena meningkat dari periode sebelumnya sebesar kurang lebih 300 miliar. Nah, dari sisi bebannya juga terjadi peningkatan yang tidak terlalu signifikan, dan ini merupakan hal yang wajar menurut analisis saya. Nah, dari sini laba usahanya itu dari sisi operasionalnya itu sebenarnya mencapai angka 813 miliar dibandingkan 705 di tahun 2022. Nah, ini dari sini terlihat adanya peningkatan kurang lebih 100 miliar secara performance dari core bisnisnya, teman-teman. Nah, itu merupakan hal yang bagus menurut saya. Nah, kemudian kita lihat hal-hal yang lain dari pendapatan ataupun beban yang tidak include di dalam core bisnisnya. Yang pertama ini adanya penghasilan keuangan yang signifikan di sini mencapai 111 miliar, di mana sebelumnya 36 miliar. Nah, kemudian salah satu hal yang buat signifikan yaitu adanya laba atas penjualan investasi. Nah, di sini berarti emiten ini menjual investasinya di harga pasar sehingga dia mendapatkan laba atas penjualan investasinya itu mencapai 524 miliar, yang artinya harga penjualan investasinya itu lebih tinggi dari fair value-nya, teman-teman. Makanya dia mendapatkan laba 524 miliar. Dan ini merupakan hal yang bagus karena di sini pendongkrak labanya dan juga terlihat investasi dari emiten ini yang mereka tempatkan di instrumen-instrumen investasi itu memiliki imbal hasil yang baik, teman-teman. Tapi walaupun demikian, ini bukanlah merupakan pendapatan ataupun laba yang didapat dari core bisnisnya, dan tidak bisa dikatakan ini akan terjadi secara per kuartal ke depan, di mana di kuartal selanjutnya bisa saja ini tidak akan terjadi, sehingga tentunya ini bukan menjadi faktor yang atau poin yang menjadi pegangan bagi investor, karena ini merupakan laba yang didapatkan dari hal yang bukan dari core bisnisnya. Nah, oleh karena demikian, terlihat di sini laba sebelum beban pajak penghasilannya itu mencapai 1,2 triliun. Nah, di sini untuk periode sebelumnya hanya mencapai 705 miliar, teman-teman. Baik, kemudian kita lanjutkan dari sisi ekuitas. Untuk ekuitasnya juga menurut saya bagus,
karena di sini meningkat dari 7,2 triliun menjadi 7,7. Ada peningkatan sebesar 6,75% di sini, teman-teman. Dari rata-ratanya mencapai angka 8, yang menurut saya juga cukup menarik, karena rata-rata kenaikan ekuitas ini dilihat dari kenaikan dari periode tahun 2019 di sini, teman-teman. Nah, kemudian dari sisi earning per share-nya, di sini terlihat jelas adanya peningkatan signifikan apabila disetahunkan, yang seharusnya mencapai 222 di tahun 2022. Di sini dia sudah mencapai 282 dengan proyeksi sampai dengan akhir tahun 2023, teman-teman. Kemudian untuk saham beredarnya mencapai 4,5 miliar, dan di sini utangnya terlihat ada peningkatan dari tahun 2022, tetapi apabila dibandingkan dengan ekuitasnya, ini merupakan nilai utang yang likuiditasnya cukup baik, teman-teman, karena hanya mencapai 0,42 dibandingkan dengan total ekuitasnya. Posisi kas pada akhir periode 2023, maksud saya kuartal ketiga 2023 itu mencapai 3 triliun, itu juga cukup bagus. Karena dengan posisi kasnya ini juga bisa melunasi seluruh utang yang terjadi di emiten ini. Cukup menarik. Dari sisi ROE juga sudah mengalami peningkatan signifikan ya, teman-teman. Dari periode tahun 2018 yang hanya mencapai 9, di sini sudah mencapai 16%. Dan rata-rata ROE-nya di 5 tahun terakhir itu cukup bagus, di angka 11% atau di atas 10%, teman-teman. Nah, berdasarkan data laporan keuangan kuartal ketiga, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Yang pertama, untuk nilai bukunya itu berada di angka 1.700. Dan nilai PER-nya itu seharusnya berada di angka 2.800. Untuk rata-ratanya, saya mengambil angka di 2.261. Inilah harga yang bisa diharapkan dari pencapaian fundamental dari emiten ini. Dan pada saat saya membuat video ini, untuk saham TSPC ini berada di angka 1.755. Langsung saya ganti, sehingga didapat nilai PB-nya sudah mencapai angka 1, dan PER-nya mencapai 6,2. Memang nilai MOS-nya ini belum bisa dikatakan memiliki risiko yang rendah apabila kita membeli di harga sekarang di 1.755, tapi tentu saja kita bisa melihat dari harga yang diharapkan tadi di 2.200 masih ada potensi untuk mendapatkan gain 28%, teman-teman. Kemudian dari analisis lanjutan untuk harga wajar ternyata berada di angka 2.500, tidak berbeda jauh dengan harga yang diharapkan dari cerminan fundamentalnya, dan di sini juga memang PBV wajarnya berada di angka 1 secara historis, dan PER-nya yang mencapai angka 11. Dari sisi historis, MOS-nya ini merupakan MOS yang sudah cukup bagus karena sudah di atas 30%, sehingga penurunan dari 1.755 menurut saya resikonya cukup rendah, tapi masih tetap ada kemungkinan untuk turun lebih rendah lagi dari 1.755. Tapi itu adalah kesempatan, karena tadi dari sisi laba kita melihat adanya peningkatan, dan juga dari sisi ekuitas juga ada peningkatan. Nah, secara grafik bisa kita lihat di sini ekuitasnya meningkat secara signifikan dan bagus ya, teman-teman, dari tahun 2018. Dan untuk utangnya memang ada peningkatan di 2022, tapi 2023 menurun. Bisa saja nanti ada penurunan lagi di periode-periode berikutnya. Dan untuk laba bersihnya terlihat bagus grafiknya, teman-teman, karena dia secara umum dia meningkat. Dan posisi kasnya juga bagus, dia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian kita lanjutkan dari sisi teknikal. Di sini terlihat secara umum emiten ini pernah mencapai angka di tahun 2013 itu mencapai 4.450 angka tertingginya. Dan posisi sekarang berada di angka 1.755. Apabila kita lihat secara short term, teman-teman, dari periode tahun 2020, ini merupakan salah satu titik rendahnya, itu dia mencapai angka low-nya itu di angka 890, teman-teman. Mungkin ini menjadi titik support kuat karena itu pernah menjadi resisten di tahun 2007, teman-teman. Nah, di tahun 2007 ini dia memiliki harga tertingginya di 840, dan tentunya itu menjadi support kuat di tahun 2020, teman-teman, pada saat pandemi, yaitu di kisaran harga 850 sampai dengan 900. Nah, secara medium period, di sini kita melihat sebenarnya untuk posisi emiten ini sudah terjadi bullish.
Dia pernah mencapai angka tertinggi di 2.395 teman-teman. Yaitu di tahun 2021, tapi menurun dan terjadi konsolidasi di sini teman-teman sampai dengan periode tahun 2023 bulan 5, dan terjadi penguatan kembali sampai dia sekarang berada di angka 1.755. Nah, secara sekilas di sini kita bisa analisis teman-teman, ternyata di sini itu merupakan resisten minornya, resisten yang terjadi secara short term teman-teman. Dan nanti apabila ada penurunan di emiten ini, bisa saja ini merupakan resisten minor dan juga akan mengakibatkan penurunan hingga mencapai di angka 1.400, yaitu harga konsolidasinya. Nah, ini merupakan harga yang menurut saya layak untuk kita entry di emiten ini pada saat dia mencapai di angka 1.400, kalau memang nanti kedepannya emiten ini turun ke angka 1.400. Dinilai konsolidasinya dari tahun 2020 teman-teman. Nah, tentu saja ke harga fundamentalnya tadi di angka 2000-an, ini bisa saja terjadi. Dan kemungkinan bisa saja tidak turun ke angka 1.500, jadi langsung menuju ke angka 2.500 di sini. Ataupun kisaran 2.300 dan juga 2.400. Nah, dari sisi medianya, sentimen positif ternyata banyak yang terjadi di emiten ini. Yang pertama, pengendali atau induknya terus buyback saham TSPC. Ini merupakan sentimen positif karena pengendalinya mungkin percaya kepada emiten ini suatu saat akan mencapai harga tertingginya, teman-teman. Nah, ini bisa menjadi pedoman atau pegangan bagi kita investor. Dan kemudian hal lain itu TSPC ini rutin memberikan dividen, bahkan dia memiliki dividen interim teman-teman per tahun 2023 ini, yaitu mencapai angka 50 per saham. Nah, seperti yang kita tahu, TSPC ini berada di penjualan barang-barang yang menjadi konsumsi dari masyarakat banyak. Nah, tentunya produk-produk dari TSPC ini masih menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat di Indonesia, teman-teman. Jadi tentu saja ini akan berimbas kepada kenaikan dari pendapatannya untuk periode-periode berikutnya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di laporan keuangannya. Ternyata investasi yang menjadi laba di laporan keuangan tadi salah satunya berasal dari penjualan saham Beiersdorf, teman-teman. Berarti mereka mendapatkan cuan dari penjualan sahamnya yang tadi mencapai angka 500-an miliar. Ini merupakan hal yang bagus dan tentunya berpengaruh positif terhadap kenaikan labanya dari emiten TSPC ini. Secara umum memang sentimen yang terjadi di emiten ini itu semuanya positif, teman-teman. Nah, itu yang saya katakan tadi kenapa emiten ini saya yakin kedepannya akan capai harga yang lebih tinggi lagi. Untuk sementara dia akan mencapai harga fundamentalnya di angka 2000-an, teman-teman. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai saham TSPC. Yang jelas emiten ini memiliki fundamental yang bagus dan tentunya bisa dilakukan pembelian terhadap emiten ini apabila teman-teman investor ingin memilikinya. Sekian teman-teman investor, terima kasih.